Wahyu pasal 2 ayat 12-17 kepada jemaat di Pergamus. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku, yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus. Sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku akan segera datang kepadamu, dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin. Bapak Ibu, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kota Pergamus ini adalah kota ketiga yang terbesar di Asia Kecil, yaitu sekarang negara Turki ya. Pergamus itu kalau kita ke Turki sekarang terletak di kota Bergama ya. Dan dia terletak di atas bukit, dan pada zaman Rasul Yohanes di Pulau Patmos disuruh Tuhan Yesus menulis surat ini kepada malaikat jemaat di Pergamus. Siapa itu malaikat jemaat? Itu adalah gembala, bukan malaikat yang di surga ya. Jadi malaikat diterjemahkan sini adalah utusan. Utusan dari jemaat Pergamus siapa? Gembalanya. Yang terkenal waktu itu Antipas. Jadi ini bukan Herodes Antipas ya. Ini Antipas, salah satu gembala dari kota Pergamus yang pergi menjenguk siapa? Guru mereka, yaitu Rasul Yohanes di Patmos. Dan Tuhan Yesus suruh tulis surat ini supaya gembala ini kembali ke Pergamus membaca pesan-pesan. Nanti kita bahas apa pesan-pesan Tuhan itu. Tuhan Yesus ya. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus, Pergamus itu adalah tempat tahta setan. Kenapa disebut tahta setan? Karena kota Pergamus ini waktu zaman itu terkenal dengan satu peninggalan sejarah yang berbentuk tahta. Dan itu tahtanya siapa? Dewa Zeus. Karena pada waktu itu kota Pergamus ada penyembahan-penyembahan dewa-dewa. Dewa orang Romawi dan Yunani sama itu ya. Di situ ada penyembahan dewa Zeus. Jadi rajanya dewa orang Yunani yaitu dewa Zeus. Itu yang ada tahtanya di kota Pergamus. Makanya Tuhan Yesus katakan kamu ada di tahta setan. Maksudnya di kota Pergamus itu ada kuil ya, kuil tempat orang-orang yang bukan orang Kristen datang beribadah, dan mereka menyembah dewa Zeus yang tahtanya ada di kuil itu. Dan sebagai pengetahuan, kota Pergamus adalah kota ibu kota jajahan Romawi untuk di Asia Kecil yang sekarang Turki ya. Jadi itu pusat pemerintahan. Jadi ada gubernur yang dikirim dari Roma untuk berkedudukan di Pergamus memerintah Asia Minor, yaitu yang jemaatnya ada 7 itu ya. Ada Efesus, Smyrna, Pergamus, ada Sardis, Laodikia, apalagi. Nah, itu kota-kota besar itu 7 itu mewakili seluruh jemaat di dunia.
Jadi surat Tuhan Yesus buat jemaat di Pergamus sama juga termasuk buat kita jemaat Tuhan yang hidup di zaman sekarang, akhir zaman. Di sini kita belajar ya. Jadi kota Pergamus itu menjadi ibu kota. Jadi ramai ya, saingan dengan kota Efesus dan Smyrna ya. Dan jemaat Pergamus ini kaya-kaya karena disitulah pusat pemerintahan. Kalau kayak di Indonesia Jakartanya lah ya, pusat pemerintahan Romawi di Asia Kecil, Asia Minor, yaitu di kota Pergamus ya. Jadi makanya ada istilah buat orang jemaat di Pergamus atau warga negara Pergamus, ini kota pedang. Kenapa pedang? Begini, artinya gini. Apa yang diputus oleh gubernur di Pergamus tidak usah minta izin di Roma. Karena pemerintah atau gubernur di Pergamus dia punya keputusan sendiri, otoritas. Itu dikatakan pedang. Dan Tuhan berkata, aku datang, aku berfirman dengan pedang bermata dua. Ini Tuhan mau ingatkan. Hai jemaatku di Pergamus, aku lebih berkuasa daripada gubernur wakil pemerintahan Roma yang disebut memerintah dengan pedang. Beda dengan Pontius Pilatus ya, gubernur yang ada di Yahudi, di Yudea, di tanah Yahudi, dia tidak bisa ambil keputusan hukuman mati. Buktinya waktu Paulus mau dihukum, dia harus minta izin Roma. Karena Paulus orang Romawi, warga negara Romawi, dan Paulus berasal dari Turki ini, dari Asia Kecil ya. Makanya penginjilan pertama di Asia Kecil atau Turki sekarang adalah Paulus. Kemudian dilanjutkan oleh Yohanes. Padahal murid yang pertama Yohanes ya. Nah itu Tuhan bilang ada yang terakhir menjadi terkemudian, ada yang terkemudian jadi terakhir. Murid pertama Tuhan Yesus Yohanes, tapi yang menginjil di Asia Kecil pertama-tama Paulus. Makanya dia angkat Timotius jadi gembala di Efesus. Kemudian Rasul Yohanes membawa Bunda Maria ke Efesus ya, itu. Makanya kalau kita ke Efesus ada rumah tempat Bunda Maria tinggal. Efesus itu kota istimewa lainnya secara rohani. Kalau Pergamus pusat politiknya pemerintah Roma. Makanya Tuhan peringatkan, aku datang dengan pedang bermata dua. Maksudnya Tuhan Yesus mau ingatkan, hai jemaat di Pergamus, aku lebih tinggi daripada gubernur di Pergamus yang tidak usah minta persetujuan Roma. Kalau ada orang bersalah, hukum mati, hukum mati. Jadi kalau Paulus waktu itu salah di Pergamus, dihukum mati, tidak usah ke Roma dia. Tapi dia waktu itu diadili di Yudea. Pontius Pilatus masih di bawah gubernur Pergamus. Pergamus masih lebih tinggi ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, itu latar belakangnya. Kenapa disebut takhta iblis? Karena saya ulangi lagi, di situ ada satu takhta yang dipercaya oleh orang agama di luar Kristen yang percaya kepada dewa-dewa. Itu adalah dewa Zeus punya takhta. Dan itu takhta sekarang tidak ada lagi di Turki. Mesti cari di Berlin. Karena orang Jerman waktu menyerbu Turki, takhta itu dibawa pulang ke Berlin. Jadi bisa dilihat di museum di kota Berlin di Jerman ya. Waktu Warlot ke Berlin enggak sempat lihat ya takhta iblis ini. Itu sebenarnya tahtanya Zeus. Zeus punya anak siapa? Hercules. Dan dipercaya secara legenda Pergamus itu dibangun oleh Hercules. Jadi kalau ada sudah nonton Hercules, itu putranya dewa Zeus ya. Itu yang membangun kota Pergamus. Jadi latar belakang Pergamus cukup istimewa ya buat orang yang percaya dewa-dewa. Dan di situ juga ada Dewi Kuil ya, Dewi Athena. Siapa itu Dewi Athena? Kalau Athena sekarang waktu itu ibu kotanya Yunani ya, tempat Alexander the Great, Alexander Agung. Dewi Athena itu adalah dewi perangnya orang Yunani. Jadi orang Yunani dan Romawi kalau mau pergi perang, mereka masuk ke kuil dewi. Itu dewi ya, bukan dewa.
Dewi Athena, mereka berdoa, minta kekuatan baru mereka pergi perang. Jadi itu disebut tahta iblis karena di situ orang menyembah dewa dewi. Jadi ada dewa Zeus, itu tahtanya ada. Terus ada kuil Dewi Athena. Ada lagi dewa Dionysius. Nah, itu juga dewa lagi. Itu dewa anggur. Jadi orang suka mabuk-mabuk. Jadi kalau orang menyembah dewa Dionysius, mereka mabuk-mabuk dulu. Karena itu dewa anggurnya orang Yunani dan Romawi. Terakhir, ini yang terkenal, dewa Asclepius. Apa itu? Lambangnya ular. Itu adalah dewa kesembuhannya orang Yunani dan Romawi waktu itu. Sampai sekarang mungkin. Makanya itu ada itu lambang ular. Itu waktu zaman di Pergamus, itu lambangnya. Itu yang dipakai kedokteran sekarang ya. Itu dewa Asclepius yang dipercaya oleh orang penganut agama Yunani dan rohani, dewa penyembuh. Kalau kita tidak, kita Yehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Siapa? Tuhan Yesus ya. Jadi itu Tuhan bilang, aku mengerti kamu, jemaatku. Kamu tinggal di tahta iblis. Jadi Tuhan mengerti mereka banyak perjuangan. Contohnya, gembala mereka yang namanya Antipas dibunuh ya, karena tidak mau menyembah Zeus, tidak mau menyembah Dewi Athena, tidak mau menyembah dewa Dionysius, tidak mau menyembah dewa Asclepius. Jadi gubernurnya langsung bilang bunuh Antipas, tidak usah persetujuan Roma, karena gubernur di Pergamus punya kuasa yang dilambangkan kota pedang. Tapi Tuhan muncul, Tuhan bilang, aku datang dengan pedang bermata dua. Ya, artinya Tuhan lebih berkuasa. Siapa? Tuhan Yesus. Dan ada keberatan Tuhan terhadap jemaat Pergamus. Apa? Di ayat 14 dikatakan, karena di antara kamu jemaatku, kamu melakukan ajaran Bileam. Siapa itu Bileam? Itu nabi di perjanjian lama yang dibayar oleh Raja Balak untuk mengutuk bangsa Israel. Tapi bukan Nabi Bileam keluar kata-kata kutuk, malah Tuhan roba mulutnya menjadi berkat. Akhirnya Raja Balak yang mau kasih emas enggak jadi aku kasih upahmu, karena kau bukan mengutuk tapi kamu memberkati. Jadi kita belajar ya, Bileam itu sebenarnya nabi Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Jadi waktu Raja Balak suruh, aku kasih bayar kau emas 1 rumah, tapi tugasmu mengutuk bangsa Israel. Dia bilang, tunggu dulu, aku berdoa dulu sama Tuhan. Jadi Bileam itu nabi, dia tanya Tuhan Allah. Tuhan Allah bilang tidak boleh. Itu bangsa yang saya berkati. Boleh kau sekarang ngomong, tapi kamu harus ikut apa yang saya taruh di mulutmu. Dan ternyata Bileam memberkati. Tapi bukan itu dimaksud. Jadi sudah 3 kali Bileam kutuk tidak berhasil. Malah dia berkati. Jadi waktu Raja Balak bilang gini, sudah kamu pulang, dosa kamu ambil upahmu emas 1 rumah. Jadi banyak. Si Bileam ini gila harta. Jadi hamba-hamba Tuhan jangan gila harta ya. Dia karena gila harta, dia pakai otaknya. Dia bilang jangan dulu, aku ada jalan. Kasih hancur bangsa Israel dengan cara apa? Kasih perempuan Moab. Ini ajaran Bileam. Kasih mereka dengan persinahan. Maka Tuhan akan benci mereka. Itu yang terjadi di Pergamus. Mereka percaya Tuhan, tapi mereka ke kuil-kuil Zeus. Di situ terjadi, maaf ya, PSK pelacuran. Jadi perempuan-perempuan dipakai untuk melacurkan diri di kuil-kuil itu. Kuil Zeus, kuil Athena, kuil Asclepius, kuil apalagi satu Dionysius. Tuhan marah. Kamu orang Kristen karena cuma mau mencari penyimpangan seksual, pergi di dewa-dewa kuil-kuil itu. Tuhan marah. Kenapa kamu ikuti ajaran Bileam? Dan yang menghasut itu hamba Tuhan yang nama Nikolaus. Wah, itu salah satu gembala di Pergamus. Makanya Tuhan marah. Tuhan bilang harus bertobat.
Kalau tidak, kamu tetap, itu ayat 16, sebab itu bertobatlah. Jika tidak demikian, aku datang memerangi kamu dengan pedang di mulutku. Artinya gini, kalau jemaat di Pergamus, kalau kita orang Kristen saat ini percaya Tuhan Yesus, tapi masih melakukan perzinahan, hidup punya simpanan, wanita simpanan atau pria simpanan, itu Tuhan marah. Sama itu jemaat di Pergamus, ya. Jangan ya. Dan kalau kita bertobat, Tuhan ampuni. Tuhan katakan siapa bertelinga harus dengar. Ini pesan Roh Kudus, Roh Tuhan ya. Dan kalau kita bertobat dan kita menang, jadi ada yang kalah ya. Yang menang, Tuhan katakan akan seberi mana yang tersembunyi. Artinya apa ya? Mana itu waktu Tuhan bangsa Israel jalan di padang gurun, Tuhan kasih makan. Itu cuma simbol. Artinya kalau kita taat sama Tuhan, kita bertobat dari dosa-dosa, Tuhan berikan makanan, berikan yang lain-lain dengan gratis. Jadi jangan takut oleh tekanan pada waktu itu seperti jemaat Pergamus. Tuhan janji itu. Dan kedua, Tuhan katakan, aku akan memberikan batu putih yang tertulis namamu. Apa artinya? Batu putih pada zaman di Pergamus, kalau misalnya gubernur mau mengundang saya, undangannya itu ditulis di batu warna putih. Situ misalnya buat Opa Oma Palar, datanglah pesta malam ini di rumah saya di Gubernur Pergamus. Orang hebat kan? Jadi batu putih itu undangan terhormat. Jemaat Pergamus mengerti. Jadi kalau mereka bertobat ikut Tuhan, Tuhan kasih janji diberikan mana, yaitu kehidupan yang dijamin Tuhan ya. Terus yang kedua, kita punya nama seperti dapat undangan istimewa dari Tuhan Yesus untuk masuk ke perjamuan pernikahan anak domba. Itu artinya batu putih sini ya. Itu undangan terhormat. Ini undangan dari raja segala raja ya. Itu saja dulu yang saya bisa jelaskan. Pasti Oma Palar akan melengkapinya. Selamat siang Bapak Ibu di rumah, teman-teman dan tim Warlot yang hari ini kita berjumpa, yang bisa menikmati doa bersama di hari Minggu ini tanggal 9 Oktober. Kita tadi sudah membaca mengenai minggu ini adalah jemaat di Pergamus. Setelah Efesus, Smyrna dan Pergamus. Membaca jemaat Pergamus yang kita baca tadi adalah bagaimana hidup mereka hidup berdasarkan kekuatan dari Tuhan, tapi hidup di tengah-tengah tekanan iblis, karena tempat itu adalah tempat iblis. Itu yang saya bisa membahasakan. Bagaimana mereka bisa membahasakan hidup mereka, membawa hidup mereka, menampakkan tindakan hidup mereka di tengah-tengah suasana daerah kekuasaan iblis. Ini satu pelajaran bagi kita. Tadi Opa sudah katakan mengenai bagaimana sejarah jemaat Pergamus. Setelah kita membaca, kita mendengar ringkasan yang Opa katakan bagaimana jemaat Pergamus menghadapi kekuatan iblis di dalam kehidupan mereka. Di situ ada tindakan-tindakan yang benar-benar kita tidak bisa kata pandang enteng ya. Salah langkah kita bisa terjerumus. Tapi kalau saya baca di sini, saya coba bawa di dalam kehidupan kita ya. Bagaimana kalau kita tinggal, kita hidup di daerah yang dikuasai iblis, di situ ada penyembahan
penyembahan di luar Tuhan. Tapi jemaat itu ada. Kalau kita renungkan, kita zaman sekarang ada di masa seperti itu. Ya. Saya tidak panjang lebar, tapi bagaimana kita mempertahankan kehidupan kita bersama Tuhan di daerah yang bukan jauh, tetapi kita tinggal di tempat itu, ya, di tempat iblis yang harus disembah. Ya. Nah sekarang hidup kita juga demikian. Kita generasi yang hidup seperti jemaat Pergamus. Di situ ada tertulis bahwa mereka hidup ada sangat berpengaruh. Mereka menempatkan kehidupan mereka bersama Tuhan. Kalau saya bisa membahasakan, yang bagian ini Tuhan, ada bagian lain bukan Tuhan. Jadi mereka membawa kehidupan mereka tidak semurni yang Tuhan mau. Tidak tahu apa di sini dikatakan kenapa sampai mereka membawa kehidupan mereka tidak murni yang sebenarnya yang Tuhan mau. Ya, ada hal-hal yang mereka bawa di dalam kehidupan mereka. Kalau saya baca, kalau kenapa mereka ada di dalam penyembahan dewa dan itu mereka bawa dalam kehidupan mereka juga sebagai pengikut Tuhan. Karena kalau saya lihat di situ ada pengaruh-pengaruh dunia, ya. Ada di situ kedudukannya. Kalau saya bawa semua dengan Tuhan, bagaimana hidup saya dengan dunia? Ya. Di situ ada Bileam. Dan yang kedua tadi apa yang tadi dibilang? Setelah Bileam, saya lupa apa ya? Balak, ya. Mereka membawa faham-faham Bileam dan mereka menyembah juga. Yang kedua adalah apa ya, saya lupa tuh dengan kedua. Iya, ajaran daripada Nikolaus, ya. Nah, di situ mereka tidak bisa lepas karena di situ ada kehidupan secara dunia. Mereka takut melepaskan karena mereka takut tidak ada kehidupan secara dunia. Mereka masih memakai dua paham. Mereka menempatkan dua paham itu karena mereka punya melihat kehidupan mereka. Kalau saya melakukan yang ini dengan Tuhan, saya tidak dapat yang ini, ya. Jadi ada di situ mengenai Bileam. Tentu saya tidak ulangi karena Opa sudah terangkan dengan pengikut Nikolaus, ya. Dua-dua itu tidak terlepas dari dunia. Nah, di sini jemaat Pergamus tidak benar-benar ambil di pihak Tuhan, pemahaman mereka ikut apa yang Tuhan mau karena pengaruh dunia. Dan itu sekarang juga berlaku. Banyak kita harus sadari dan kita harus mengaku zaman kita ada demikian. Kalau yang ini Tuhan, percaya, iman. Tapi begitu dihadapi dengan keadaan dunia, pasti mereka akan mengambil seperti jemaat Pergamus. Kalau kita renungkan, kita sedikit renungkan, dan itu banyak terjadi untuk zaman kita. Tapi di situ Tuhan pesankan, saya akan memberikan pedang bermata dua, ya. Saya akan memberikan pedang bermata dua untuk menyadarkan kamu. Saya coba menjelaskan
mengartikan pedang bermata dua. Ada firman yang lain mengatakan pedang bermata dua memisahkan roh dan jiwa. Ya. Kalau Tuhan sudah mengatakan demikian, itu satu hal yang untuk saya keras sekali teguran dari Tuhan. Ya. Jiwa dan roh. Sedangkan jiwa dan roh itu kita tinggalkan dunia ini, jiwa dan roh kita bersama-sama Tuhan. Ya. Tubuh jasmani kita hilang. Dan jadi kita tidak bisa tinggalkan jiwa dan roh di saat kita menghadap Tuhan. Kalau kita tidak memperjuangkan yang benar, Tuhan katakan, aku akan mengeluarkan pedang bermata dua. Itu lebih hebat, lebih kuat teguran itu, lebih tajam, sampai Tuhan katakan pedangku adalah pedang bermata dua, memisahkan jiwa dan roh dan sampai terasa ke sumsum. Ya. Itu sangat keras untuk Tuhan. Jadi kalau kita di sini saya katakan, kalau kita benar-benar mau hidup di dalam Tuhan, mau rasakan tangan Tuhan, mau rasakan keberadaan Tuhan, hidup ke dalam damai dan sejahtera, tidak ada setengah-setengah, tidak ada 50-50. Yang ini Tuhan, yang ini dunia. Ya. Mereka menyembah dewa ini, tapi Tuhan katakan secara tidak langsung, kalau aku adalah aku, dewa mereka tidak ada menganut aku. Kamu pilih yang mana? Itu pilihan dari kita, anak-anak Tuhan. Sekarang dengan pengertian pedang bermata dua, apakah kita tertempelak dengan firman hari ini? Bahwa Tuhan sangat keras menegur jemaat dalam hal ini kita. Kita tidak bisa memilih, saya ulangi, setengah Tuhan, setengah dunia. Pedang Tuhan akan hadir di saat kita tidak bisa menentukan kita ikut yang mana. Tapi saya percaya waktu Tuhan mengatakan aku akan membuat pedangku bermata dua, itu sebenarnya untuk menegur kita. Hiduplah hanya bergantung dengan aku. Penyembahan kamu bukan penyembahan yang bercampur. Karena aku adalah Allah yang cemburu. Di saat aku, ya aku. Kalau engkau memilih di luar aku, silahkan. Tapi tidak bisa dua, maka keluarlah pedang Tuhan. Itu sebenarnya untuk menyadarkan kita. Jiwa dan roh. Sangat penting, aku bisa lakukan itu kalau aku mau. Dan itu pegangan kita untuk firman hari ini. Mari kita hanya menyembah Tuhan, bukan menyembah dewa-dewa yang dilakukan oleh jemaat Pergamus. Ya. Hanya itu saja yang saya bisa katakan untuk firman hari ini. Kiranya Tuhan melalui kuasa Roh Kudus yang memberi pengertian lebih dalam. Saya percaya Bapak Ibu akan menerima firman hari ini. Pengertian yang saya bisa berikan mungkin singkat, tapi untuk saya itu sangat tajam. Kita harus berdiri pada pihak Tuhan karena kita percaya hanya Tuhan yang bisa memberikan kita kehidupan yang penuh damai sejahtera, kemenangan demi kemenangan, dan kita akan bersama Dia sampai pada akhir zaman ini. Tuhan memberkati. Sampai kita bertemu di minggu depan. Maranatha, Tuhan memberkati.